Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan untuk mata kuliah penjaminan mutu dan audit perangkat lunak. Di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai elemen of the quality plan. Oke, pokok bahasannya untuk pertemuan 6 kita akan bahas mengenai kualitas proyek, kemudian development and quality plans for small project and for internal projects. Kemudian SPA komponen in the project life cycle. Oke, kita ke kualitas proyek dulu. Di sini untuk kualitas proyek di mana semua yang akan dibahas di kualitas proyek itu merupakan beberapa item yang tergantung pada proyek, ya. Ini bisa saja terdiri dari beberapa unsur dari rencana kualitas proyek. Yang pertama yaitu quality goals, yaitu mengenai sasaran tentang mutu. Ini mengacu pada persyaratan kualitas yang substantif, ya, sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan nanti. Kemudian langkah-langkah substantif tadi itu biasanya lebih disukai daripada langkah-langkah yang kualitatif ketika memilih tujuan kualitas, karena di sini akan memberikan pengembang mengenai penilaian kinerja perangkat lunak yang lebih objektif selama proses pengembangan dan pengujian sistem. Namun satu jenis tujuan tidak sepenuhnya sama dengan yang lain. Kemungkinan penggantian kualitatif dengan tindakan yang kuantitatif ini diilustrasikan sebagai berikut. Contoh, sistem perangkat lunak untuk melayani operasi helpdesk dari sebuah produsen peralatan listrik yang akan dikembangkan. Sistem helpdesk ini dimaksudkan untuk beroperasi selama 100 jam per minggu. Nah, di sini ada tim jaminan kualitas perangkat lunak diminta untuk menyiapkan daftar sasaran kualitas kuantitatif yang sesuai dengan persyaratan kualitas tertentu seperti yang ditunjukkan pada tabel pertama, ya. Ini contoh tabelnya, yaitu helpdesk requirement and quantitative goals. Di mana di sini ada contoh dari qualitative requirement-nya, kemudian relate quantitative quality goals, ya. Kita ke selanjutnya yaitu plan review activity, di mana untuk rencana mutu itu harus menyediakan daftar lengkap dari semua kegiatan tinjauan yang direncanakan. Yang pertama ada tinjauan desain, ya. Kemudian ada inspeksi desain, kemudian inspeksi kode dan sebagainya, dengan hal berikut yang ditentukan untuk setiap kegiatan, yaitu yang pertama ruang lingkup kegiatan peninjauan, jenis kegiatan peninjauan, kemudian jadwal kegiatan peninjauan sebagaimana sudah ditentukan prioritasnya dan kegiatan selanjutnya dari proses proyek. Kemudian prosedur khusus yang ditetapkan atau yang sudah ditetapkan. Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan peninjauan aktivitas. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai plan software test, di mana perencana mutu harus menyediakan data lengkap dari tes perangkat lunak yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini ada beberapa step, ya, yang harus dilewati untuk setiap tesnya. Yang pertama, unit ini integrasi atau sistem lengkap untuk diuji. Kemudian selanjutnya
Yang kedua, jenis kegiatan pengujian yang akan dilakukan termasuk spesifikasi tes perangkat lunak yang sudah terkomputerisasi yang nantinya akan diterapkan di sistemnya. Kemudian jadwal tes yang sudah direncanakan, ini sebagaimana sudah ditentukan oleh tim sebelumnya, nanti akan diprioritaskan atau kegiatan selanjutnya dari proses proyek. Kemudian proses selanjutnya yaitu prosedur khusus yang diterapkan, dan langkah yang kelima yaitu siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan ataupun melakukan tes. Kemudian lanjut langkahnya yang keempat yaitu plan acceptance test for externally developed software. Artinya di sini tes penerimaan yang sudah direncanakan untuk perangkat lunak yang dikembangkan secara eksternal. Nah, ini daftar lengkap tes penerimaan yang direncanakan untuk perangkat lunak dikembangkan secara eksternal, khusus disediakan dalam rencana kualitas. Item yang dimasukkannya ini ada beberapa item. Yang pertama, perangkat lunak yang akan dibeli. Kemudian, perangkat lunak yang dikembangkan oleh subkontraktor dan perangkat lunak yang sudah disediakan oleh pelanggan. Nah, ini tes penerimaan untuk perangkat lunak dikembangkan secara eksternal harus dilakukan secara paralel, ya, dengan menggunakan tes perangkat lunak yang dikembangkan secara internal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu configuration management atau manajemen konfigurasi. Nah, ini rencana kualitas itu harus ditetapkan, ya, atau menetapkan alat ataupun prosedur manajemen konfigurasi, termasuk prosedur kontrol ataupun perubahan yang akan dimaksudkan. Nah, nanti akan diterapkan di seluruh proyek. Nah, untuk rencana mutu itu bisa disiapkan sebagai bagian dari rencana pengembangan ataupun sebagai dokumen yang independen. Dalam beberapa kasus, rencana tersebut dibagi menjadi beberapa dokumen berdasarkan kategori item, seperti rencana DR-nya, rencana pengujian, dan rencana tes penerimaan perangkat lunak yang akan dikembangkan secara eksternal. Tinjauan dan persetujuan rencana mutu itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur standar organisasi untuk rencana yang akan diimplementasikan untuk perangkat lunak tersebut. Kemudian kita akan bahas mengenai development and quality plans for small project and for internal project. Ya, nah ini merupakan hal yang wajar bagi pimpinan proyek untuk mencoba menghindari adanya kerumitan, ya. Ya, ini harus mempersiapkan rencana pengembangan dan rencana kualitas. Nah, ini kesibukan di sekitar ulasan dan persetujuan rencana. Nah, perilaku ini mencerminkan kecenderungan untuk menghindari pekerjaan birokrasi dan kontrol secara menyeluruh, ya, yang mungkin saja dilakukan oleh pelanggan. Ya. Kemudian kecenderungan ini sangat umum dalam dua situasi yang berbeda. Yang pertama ada proyek kecil dan proyek internal. Kemudian argumen untuk mempersiapkan rencana ini untuk proyek tersebut itu dibahas dalam dua bagian. Yang pertama, development plans and quality plans for small project. Nah, di sini harus jelas bahwa prosedur rencana, pengembangan, dan kualitas yang berlaku untuk proyek besar itu tidak dapat secara otomatis diterapkan pada proyek kecil. Ya, kemudian diperlukan adanya prosedur yang khusus. Kemudian prosedur ini menentukan bagaimana memperlakukan proyek yang bersangkutan sehubungan dengan rencana, misalkan kasus ataupun situasi di mana tidak
diperlukan pengembangan ataupun rencana kualitas. Misalkan proyeknya membutuhkan 15 hari kerja. Atau ada lagi yang kedua yaitu kasus di mana keputusan untuk menyiapkan rencana itu diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan proyek. Salah satu contoh yang bisa dilihat di sini bisa berupa proyek yang membutuhkan kurang dari 50 hari kerja, di mana tidak ada item risiko perangkat lunak yang signifikan dan diidentifikasikan. Dalam hal ini mungkin saja diputuskan sebagai tidak adanya rencana yang akan disiapkan. Contoh lain bisa saja berupa proyek kecil tapi rumit untuk diselesaikan dalam waktu 30 hari, di mana ada hukuman berat ya karena tidak sesuai ataupun tidak selesai tepat waktu. Ya, dalam hal ini perencanaan diperlukan untuk mengatasi kesulitan proyek tadi. Kemudian ada lagi kasus di mana pengembangan dan rencana kualitas itu wajib. Itu di sini bisa saja ada data elemen yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam pengembangan dan kualitas rencana untuk proyek kecil. Kemudian yang kedua yaitu development plans and quality plans for internal project, atau rencana pengembangan dan rencana kualitas untuk proyek-proyek yang sifatnya internal. Biasanya proyek internal itu proyek yang dimaksudkan untuk digunakan oleh departemen lain dalam sebuah organisasi ataupun oleh seluruh organisasi. Nah, di sini proyek yang berhubungan dengan pengembangan paket perangkat lunak untuk pasar perangkat lunak. Umumnya untuk semua jenis proyek ini, yaitu kenyataannya bahwa tidak ada badan eksternal ataupun pihak lain yang berpartisipasi dalam pengembangan ini, ya sebagai pelanggan misalkan dalam pengembangan. Kemudian proyek internal itu biasanya skalanya menengah ataupun besar. Untuk selanjutnya yaitu Departemen Pengembangan Perangkat Lunak bisa menikmati keuntungan dari persiapan rencana. Yang pertama, menghindari pembengkakan adanya biaya yang dikeluarkan nanti. Nah, ini sangat penting ya, khusus di mana sistem pusat laba itu ditetapkan ya. Biasanya untuk pembangunan perangkat lunak pastinya ada investasi yang dikeluarkan. Nah, dari investasi ini pastinya manajemen akan melakukan harapan ya bahwa nanti investasi itu akan kembali ya. Ini nanti dikatakan di mana sistem pusat laba itu diterapkan. Kemudian yang kedua, menghindari kerusakan pada proyek lain yang disebabkan oleh keterlambatan pelepasan profesional yang diduduki dalam proyek internal. Kemudian yang ketiga, menghindari hilangnya status pasar, terutama yang menyangkut reputasi perusahaan yang disebabkan adanya keterlambatan penyelesaian proyek eksternal yang dipicu oleh keterlambatan penyelesaian proyek internal. Kemudian pelanggan internal bisa saja menikmati keuntungan-keuntungan antara lain penyimpangan yang lebih kecil dari tanggal penyelesaian yang direncanakan dan pembengkakan anggaran yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, kontrol yang lebih baik atas proses pengembangan termasuk identifikasi sebelumnya dari kemungkinan penundaan ataupun memungkinkan pencarian dan penyelesaian penyebabnya. Dan yang ketiga, lebih sedikit kerusakan keterlambatan internal. Kemudian organisasi juga bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari pengembangan proyek. Artinya di sini pertama
mengurangi risiko ataupun kehilangan pasar, misalkan adanya peluang, ya. Nah, ini bisa saja dilihat dari kelambatan kedatangan produk. Nah, kemudian kedua yaitu mengurangi risiko dituntut karena kelambatan pasokan produk. Karenanya di sini akan mengurangi punishment ataupun hukuman yang adanya keterlambatan tadi. Ya, misalkan ketidakpatuhan terhadap kontrak yang sudah ditetapkan. Kemudian berkurangnya risiko dengan adanya reputasi yang tidak baik, ya. Ini pastinya akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan di masa yang akan datang. Ini misalkan perusahaannya sebagai pengembang perangkat lunak yang handal. Nah, dengan adanya risiko pastinya ini akan merusak reputasi kalau proyeknya tidak selesai tepat waktu ataupun hal-hal yang lain. Kemudian yang keempat, mengurangi risiko meminta suplemen anggaran. Artinya di sini pengembang harus bisa menggunakan biaya yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, ya, supaya tidak adanya pembengkakan biaya. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu SQA komponen in the project life cycle. Artinya di sini siklus hidup proyek itu mencakup 2 tahap, tahapan siklus hidup pengembangan dan tahapan operasi pemeliharaan atau maintenance. Nah, sebagian besar komponen SQA ini ada beberapa tahap, ya. Di sini komponen SQA-nya, ya, siklus pengembangan hidup dimaksudkan untuk melakukan deteksi kesalahan desain dan pemrograman dalam fase desain dan pemrograman ataupun pengkodean. Nah, ini komponen yang diterapkan pada tahap ini itu milik salah satu dari 4 subkelas berikut. Yang pertama ada tinjauan desain formal, kemudian yang kedua ada ulasan dari rekan sejawat, kemudian pendapat ahli, dan adanya testing ataupun pengujian perangkat lunak. Nah, kemudian untuk tahapan operasi pemeliharaan komponen SQA itu mencakup komponen khusus yang akan diterapkan untuk pemeliharaan korektif. Tapi juga di sini komponen siklus hidup SQA juga dapat digunakan untuk tugas-tugas pemeliharaan peningkatan fungsi. Ya, fungsi di sini fungsi perangkat lunak yang akan dikembangkan atau yang dibangun. Subkelas SQA ini, ya, biasanya selain tercantum di atas, ya, berkaitan dengan memastikan bahwa kualitas bagian proyek yang dilakukan oleh subkontraktornya dan peserta eksternal lainnya selama siklus hidup proyek itu berlangsung. Nah, pentingnya subkelas ini berasal dari risiko tinggi yang berkaitan dengan kegagalan fungsional dan kegagalan untuk menjaga jadwal proyek. Nah, kemudian kedua jenis risiko ini berkaitan langsung dengan kesulitan mengendalikan kinerja peserta eksternal. Kemudian karakteristik proyek untuk menentukan komponen SQA mana yang memasuki siklus hidup proyek pada titik tertentu untuk menjamin efektivitas adanya komponen yang harus diputuskan sebelumnya ataupun sebelum adanya inisiasi proyek. Nah, itu saja untuk pertemuan ke-6, ya. Mungkin kalau ada kesalahan, mohon maaf, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.